Sini Pak Eri. Minum. Takutnya kan untuk salaman corona ini. Mereka tidak salah, kalau tidak tahu takutnya salah nyambut ya. Itu ikhtiar. Dari ormas itu ya, saya. Dari LSM kan. Kompet. Di kompet. Jom. Statement. Siapa kuahnya? Itu minum lah ya. Ya, sambil jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis Bora akan Pampol dari Polisi Pamung Praja dan kawan-kawan dari LSM Kompet. Sebelumnya maaf kami mungkin agak lama mungkin itu tadi ya, karena kami sesungguhnya tadi rapat lanjutan pagi dari Pak Gubernur yang kami lanjutkan lagi dari Pak Sekda menyikapi kondisi saat sekarang yang beredar yang kita semua tahu masalah corona. Kami pemerintah berupaya macam-macam mengantisipasi mencegah untuk menangani yang kita kena corona ini jangan sampai meluas sampai mewabah lagi. Itu yang kami tidak itu memang bukan sengaja mungkin melalui kawan-kawan ada itu. Alhamdulillah kami sudah dapat menyelesaikan itu dan kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Baru saya bersama dengan Bapak Sekda sekarang tadi memimpin rapat, nanti saya ditugaskan beliau. Tentunya kami terima kasih kepada kawan-kawan semua. Yakin saya ngapo sebab musabab. Nah, sebab musabab. Apa halnya, apa sebabnya, tentunya kawan datang ke tempat kami tentu ada sesuatu atau permasalahan-permasalahan yang mungkin selama ini tersumbat atau yang belum terselesaikan dan mungkin tidak dapat terselesaikan pada tingkatan atau jenjangan yang sehingga kawan-kawan perlu datang ke kantor gubernur. Nah untuk itu ini contohnya baru sekilas kami dengar berkenaan dengan berkenaan lah dengan dinas atau
kami itu dinas pendidikan olahraga. Saya pasti terhubungi. Nah, oleh karena itu alangkah enaknya itu kami, saya terutama yang tugaskan sekolah saya menampung untuk menerima kawan-kawan semua, mendengarkan apa sesungguhnya yang menjadi masalah atau yang menjadi keluhan dari kawan-kawan yang merasakan begitu selesaikan. Yo, tolong disampaikan kepada kami. Yo, mungkin saja dapat itu selesaikan sepanjang kita ingat bahwa semua tahapan penyelesaian yang akan kita lakukan tentu mengacu atau kata orang itu beberapa tahun itu tidak pula negakkan benang masak. Nah, tapi sepanjang itu pada koridor-koridor yang benar, koridor-koridor yang dapat untuk bertanggung jawabkan bersama, nah mengapa tidak? Itu harus untuk membayarkan penyelesaian dan sebagainya. Makanya saya katakan begitu, saya tidak mau. Jadi kawan-kawan maksokan saya untuk memediasi, untuk menyelesaikan, tetapi saya menyelesaikan barang yang tidak pantas, tidak sesuai aturan. Nah, yo salah juga. Tak kalah saya menyelesaikan kawan-kawan sekarang, kaget datang pula temui saya, Pak Ngapo kemarin Bapak menyelesaikan itu sebenarnya macam ini masalahnya. Nah itu ya yang saya tidak mau. Oleh karena itu saya tidak berarti menjanjikan itu akan terselesaikan. Nah tapi paling tidak saya mendengar apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi keluhan. Boro-boro kebetulan ada Pak Kepala Dinas yang mungkin beliau tahu permasalahannya. Ya sepanjang memang memungkinkan beliau tahu masalah yang sebenarnya dapat terselesaikan ya alhamdulillah, kan? Nah, dapat terselesaikan alhamdulillah, tanpa ada komplain dari pihak lain lagi. Ini yang untuk itu saya rasa silakan ya kawan-kawan sampaikan apa sesungguhnya yang menjadi masalah yang sehingga perlu disampaikan kepada kami. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Masyarakat Peduli Jambi. Ya, biasa kami disingkat LSM Komite. Saya Deputi Boy, Ketua LSM. Jadi Pak, sebelum kami datang ke sini, kami sudah 2 kali ke Dispora Provinsi. Karena kebetulan mungkin Bapak habis lagi ada di Naswar, kami ditemui Pak Marudin. Jadi begini Pak, setelah beberapa kali pertemuan ada item yang kami tinggal. Karena kepedulian kami di sini yang kami bawa ini adalah anak PPLP yang sudah berprestasi. Setelah beberapa kali dapat medali dan ternyata dia dinyatakan tidak lulus dari PPLP untuk tahun ini. Nah setelah kami konfirmasi dari Pak Mahyudin dan dihadirkan orang-orang yang pengetes, jawaban mereka malah aneh. Mereka hanya mendapat data. Mereka hanya menginput data, setelah itu menyetaknya. Jadi saya bingung, sementara kenapa kalau cuma menginput data, kenapa mesti dari eksternal dari luar? Kenapa tidak dari kubu Dispora aja, dari Unja Binisi? Intinya kami ke sini Pak. Kami ingin olahraga di Jambi ini maju 100%. Kenapa? Karena tidak ada pilih kasih tebang pilih. Dan kalau Bapak tadi yang tadi permasalahan ini diselesaikan ini, permasalahannya masih tidak selesai. Kenapa? Karena anaknya juga sudah tidak mau lagi di situ. Ya kan? Cuma kita jangan sampai hal ini terulang gitu sebagai koreksi. Apalagi gubernur kita ada keinginan untuk maju lagi. Nah, ini koreksi ya. Karena mungkin Pak Kadis sudah tidak sampai ke BPLP mau berarti BPLP tidak mungkin. Pasti dapat data-data juga. Menandatangani surat kan berdasarkan data-data.
Dia tidak mungkin menguji anaknya satu persatu. Ya. Maka ini kami yang di lapangan, kami kasih masukan. Nah, berhubung pada hari saya mohon maaf dulu, maka kami sampai di sini. Karena saya belum bisa ketemu. Tadi sudah 2 kali pertemuan. Saya rasa sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Jamnas. Jamnas. Jadi kebetulan Pak, dengan silaturahmi kali ini saya terima kasih kepada Bapak di sini. Siap membantu kami apapun persoalan tentang di Provinsi Jambi ini siap kita selesaikan secara silaturahmi. Tentunya Pak, khususnya untuk Pak Kadis sekolah. Saya mempunyai anak Pak. Dalam penilaian ini namanya Zahwa Zainab. Dia petinju cabur tinju amatir, salah satunya cewek. Dan di sini Pak, dia sudah mendapatkan piagam keberangkatannya nasional maupun juga. Nah mungkin Pak Kadis selama ini mungkin laporan ke bawah belum ada sampai ke Pak Kadis. Tidak ini saya serahkan sama Pak Kadis, tapi piagamnya ke tadinya belum Pak ya. Itu makanya kemarin dengan pelatihnya saya bantah. Karena dia waktu dimasukkan ke dalam cabur tinju PPL ini umur 11 tahun. Jadi salah satu petinju cewek amatir khususnya di Provinsi Jambi sudah membawa bangga di Provinsi Jambi. Karena tidak ada lagi yang mampu. Dicari pun berapa kali karena saya tiap hari juga ke tempat sasana itu. Dicoba beberapa kali dicari cewek perempuan, tapi tidak akan mampu. Jadi setelah dia mendapatkan medali ini dan piagam, ya, di Jurda terakhir dia main dia mendapatkan perak. Umur dia 13 tahun sekarang. Dan dia mampu 2 kali tanding di atas ring. 1 kali dia menang angka, awal dia kejar tanding. 2 kali dia menang KO. Dan yang lawan yang kedua kalinya itu, khususnya untuk Pak Kadis, di laporan kami langsung, itu sudah mahasiswi Pak lawannya. Mahasiswi lawannya. Dan itu KO. Hanya batas sama itu Pak. Dan yang untuk yang ketiga kalinya cari perak dan emas. Dia melawan umur yang 33 tahun, anak 1. Ya, tapi dia mampu Pak, sampai ronde terakhir dia sampai mampu gitu. Dan cuma kalah. Makanya saya bicarakan kepada kemarin khususnya pelatih mungkin dari dia Bapak di sekolah. Kalau ini sangat sayangkan gitu. Yang punya mampu ke sana kenapa kita tidak ada? Kan gitu. Dan lagi pula itu prestasi. Yang kita cari saya tanyakan kemarin kepada bawahan Bapak. Yang kita cari sebenarnya di sekolah di olahraga ini apa? Ya. Saya tanya langsung Pak dalam ruangan. Tentunya berprestasi kata beliau. Dan di sini hasil kelulusannya itu ada Pak dari nilainya itu. Makanya saya tanya sama kemarin yang pengetes, ya dari Unja langsung, ya. Anak saya ini nggak usah klaim-klaim. Yang saya tanya sama kalian apa? Cuma 1 dan 2 pun. Anak saya ini cukup direkomendasi dengan hasil kelulusannya atau tidak? Kalau keterampilan ini saya aja bisa buat keterampilan gitu. Tapi yang saya tahu dulu anaknya harus sehat. Kalau anaknya tidak sehat, kalau ibu nanti bicara dengan kami di sini, anak saya banyak ini, tapi ibu sudah selaku ibu dan bapak sudah mencari bahwa anak saya lulus, kan cukup direkomendasi. Nah kalau anak ini ibaratnya anak ini gemuk, kemarin kan Pak, sebulan mereka dipulangkan ke rumah, tapi surat itu dari rekomendasi untuk dipulangkan ke rumah itu tidak ada dari kita pihak manapun, hanya disuruh pulang. Berarti kan makannya pulang teratur, harus gaji. Makanya kemarin di depan Pak Farudin saya sampaikan langsung di situ Pak, ini sudah cukup diprogramasikan. Makanya saya bilang sama kemarin termasuk itu ketua pembinanya Pak Basoka. Saya bilang kemarin kalau kalian hanya untuk main-main nggak usah, ya nggak usah ada lagi cabut tinju materi percuma. Kenapa orang berprestasi saja kalian tidak memajukan? Malah kalian cari. Kalau saya bilang kemarin saya tidak ketua komitenya Pak Beker. Pak Beker itu nomor saya. Bapak sahabat kami semuanya sahabat itu selalu ada. Mereka bisa langsung. Tapi mohon maaf Pak, di sini juga ada tanda tangan Bapak gitu.
mengacu keterangan Bapak di sini. Makanya kami Pak datang silaturahmi ke kantor Bapak karena di sini mengacu. Kenapa? Semestinya Pak, paling tidak saran-saran ini, paling tidak kan harusnya kan pihak kita Dispora itu memanggil. Aturannya kan dari ketua komitenya siapa apa nanti. Makanya saya tanya kemarin sama beliau. Sebenarnya kata ketua komite itu karena anak ini kemarin 5, dikeluarkan 2 karena umurnya 17 tahun. Berarti dicari bibit 2 orang. Itu tambahan 2 orang. Nah sebenarnya kata ketua komite bagi yang berprestasi, yang 3 orang ini tidak harus dites lagi karena dia sudah milik pelatih. Jadi bibit yang baru inilah yang akan kita cari kayak mana nanti untuk meminjam yang kekosongan tadi. Makanya Pak, saya tutup langsung. Saya minta ditutup kemana rapat itu. Kenapa? Karena rapat itu menurut saya itu tidak ada kebijakan. Asik kita mau berbiasa saja Pak. Saya mintanya. Bahkan di depan Pak Sagala itu. Saya bilang sama Pak Rodney, ini kantor kamu, tutup saja. Oh, nggak tahu siapa-siapa. Iya, Bu. Jadi ini Pak, makanya kami bilang itu karena menyangkut tanda tangan Bapak di sini, ada Pak harus yang perlu ke Bapak, ya. Karena kenapa? Karena yang kami panggil orang tidak bisa juga mempertanggungjawabkan ya Pak. Bahan keterampilan saja tidak menjamin dia bahan keterampilan itu. Kami tidak terima kata di situ keterampilan itu. Berarti dari mana datangnya? Sementara di sini keterampilan apa? Di sini bentuk keterampilannya apa gitu? Dia acuan surat ini Pak. Ini Pak. Dan anak saya namanya Zahwa dan Nazela itu Pak Muhammad. Mungkin berangkat ke Medan saja, pesawat yang dari Batam ke Medan saja. Ya, tidak bisa mendarat ke Medan. Harus dari Batam karena ukurannya tidak bisa. Karena saya percaya dari saya rasa itu ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Pertama, yakin saya kita semua sepakat dan semua berkeinginan bahwa itu kalau cabang olahraga kita pengen berprestasi Jambi. Ya, berprestasi Jambi. Apalagi mungkin yang selama ini anak-anak Jambi yang sudah dilatih dan keberadaannya ada di Jambi. Dalam artian tidak ada orang luar yang kita besarkan di Jambi pada saat ada event, ada kejuaraan itu yang itu. Yakin saya kita bangga, kita senang kalau ada anak putra putri kita Jambi yang dilatih, yang digembleng, bahkan juga ini menjadi atlet yang cuman memang kadang dalam tahapan seleksi yang dilakukan ada semacam pola yang dilakukan, apakah itu pada cabang-cabang olahraga atau cabang-cabang lain. Nah sekarang kita ambil itu ini pada cabang olahraga. Nah sesungguhnya kami ya, kalau tadi frameworknya secara umum hanya memerintahkan, hanya meminta, dan Pak Kadis pun tahu bahwa atlet-atlet, anak-anak yang dipersiapkan, anak-anak yang akan kita ikuti pada event-event atau kejuaraan, anak-anak yang memiliki kemampuan sehingga mereka mampu berprestasi. Itu harapan, pasti secara umum.
Nah, kan tetapi untuk tahap penyiapan itu, nah inilah ada langkah-langkah, ada tahapan-tahapan. Kalau individu mungkin Pertina ya, Pertina mungkin menyiapkan macam mana cara dia menyiapkan atlet untuk mengikuti ada kejuaraan, ada event. Nah, mungkin itu tadi saya katakan, saya tidak tahu persis macam mana sesungguhnya mekanisme yang dilakukan oleh cabur ini mempersiapkan atletnya. Ini yang mungkin perlu menjadi perhatian terutama Pak Kadis pada masa-masa yang akan datang. Kenapa? Karena tadilah saya sampaikan, saya dengar kata ketua masalah telah selesai. Nah, tapi untuk masa yang akan datang dan beliau prihatin sesungguhnya kalau kondisi ini untuk terus berlanjut. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini terutama Pak Kadis ya sebagai leading sektor penanggung jawab pembinaan keolahragaan yang ada di Provinsi Jambi ini untuk dapat menyikapi pada masa-masa yang akan datang, merespon, memantau, melihat macam mana sesungguhnya kawan-kawan ini mempersiapkan. Nah, sepanjang itu memang punya hak, tidak bisa kita lepas kepada misalnya Pertina baik macam mana dia melakukan. Sepanjang nampak pada saat itu atau pemantauan itu atau evaluasi itu adanya kejanggalan, hak dan kewajiban itu untuk menegur atau meluruskan. Itu sebagai penanggung jawab atau leading sektor. Ini untuk masa-masa yang akan datang. Tadi ya Pak Tuhan tidak bisa kita lepaskan kepada cabur-cabur. Orang macam-macam dado karena dia jenjang ini masih harus ada. Kita opini yang menangani, yang bertanggung jawab melakukan pengawasan. Itu gubernur, Pak Wahyudi ini wakil gubernur mengawasi penyelenggaraan bidang olahraga. Bukan Pak Wahyudi, tapi tangan gubernur lah. Nah, kalau kawan-kawan mungkin pada cabur-cabur tidak mau atau berkeberatan dia untuk dilakukan pemantauan, dilakukan pengawasan atau ditegur tidak sesuai menurut pandangan pengawas, menurut pandangan Pak Gubernur yang dalam hal ini Pak Wahyudi, tidak usah bernaung lagi, laksanakan laksanakan, tapi jangan di bawah naungan pemerintah. Tetapi kan tidak mungkin itu dilakukan. Nah, kenapa? Tidak ada organisasi apapun yang bisa hidup, yang bisa tumbuh, yang bisa berkembang tanpa seiring sejalan dukungan daripada pemerintah. Boleh berapa banyak. Nah, oleh karena itu, kalaulah tadi kata Pak Ketua ini sudah selesai, ya. Ini Pak Kadis ya, laluan dari Pertinanya, ya, jadi perhatian, jangan Pertina ke depan, jangan merasa-rasa bahwa ini otorita kami, kewenangan kami tidak mau itu menjadi otokritik, tidak mau dikritik, tidak mau dikasih saran, ya. Dan karena semua pertanggungjawaban itu ini ada pada organisasi ini. Tidak hanya Pertina yang menyelesaikan itu, padahal di bidang tinju, tetapi tetap Pak Kadis. Nah, tetap Pak Gubernurnya. Saya gubernur hari ini, saya dimintakan Pak Sekda. Tolong deh. Nah, tetap itu jadi ada hierarkis itu tidak bisa itu dipisahkan. Apalagi atlet
yang telah berprestasi katanya. Nah, ini menurut karena tapi saya katanya tadi mungkin karena ini sudah terselesaikan, sudah dianggap selesai, tetapi ini hanya untuk kita ke depan, masa yang akan datang, ini jangan sampai terulang lagi. Jangan sampai ini terulang lagi. Apalagi ini sayang banyak prestasi-prestasi yang anak Zakwa ini peroleh, ya. Ya. Dia sudah peroleh yang sesungguhnya ini merupakan aset dan kebanggaan kita, tapi sayang pada saat sekarang anak kita Zakwa ini tidak dapat, ya, tidak dapat kita tampilkan, mungkin tidak dapat kita ikut karena tahapan seleksi, tahapan penyiapannya telah dilalui, telah lewat. Nak nyebrang lagi, nak ditimpokan lagi begitu, mungkin tidak ada bisa lagi menurut sistem atau pola perekrutan yang sekarang sudah terjadi. Sebenarnya dia berprestasi, kami banyak juga kayak gitu. Kadang dalam bidang MTQ orang itu, saya menangani MTQ. Polri kita berprestasi di sini terhadap seleksi-seleksi dia tidak dapat. Karena kadangnya lagi maco, lagi ada bermasalah. Sehingga dia tidak masuk lagi lapor. Dia masuk ke provinsi lain, dia dapat nomor 1 di nasional. Nah, ini jadi makna saya katakan bukan hanya pada bidang-bidang terbaik. Aduh, ini jadi pada tempat-tempat lain. Nah, ini menurut hemat saya, ini dari Pak Hadis, ya, ini jadi perhatian pada masa-masa yang akan datang. Pak Kadis itu adalah gubernur yang olahraga, melakukan pantauan dan berbina. Jangan merasa bahwa ini adalah otorita yang penuh dan bebas intervensi, bebas pengawasan. Jangan anggap begitu. Karena pemerintah bertanggung jawab terhadap semua, memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan atau kritik terhadap apa yang harus dipersiapkan untuk membawa nama baik. Kita menjawab pemerintah, menjawab lembaga teknis itu. Nah, saya rasa itu Pak. Jadi apa yang menjadi keluhan, saya terima kasih, dan saya memang di Dispora ini merupakan salah satu tugas saya sebagai asisten satu koordinator di bidang olahraga. Ini merupakan salah satu OPD yang menjadi tanggung jawab saya juga untuk melakukan pengawasan. Cuman ya memang saya tidak sampai ke situ kan sudah ada lembaga teknisnya di situ yang mengawasi. Nah, terhadap kelalaian mungkin beliau selama ini terlalu agak lalai dia mungkin mengawasi pada teknisnya. Saya rasa ini pada kesempatan ini manusia tidak luput dari salah, hilaf, walaupun itu kadang dilakukan oleh pihak-pihak lain, tetapi saya secara pribadi, secara institusi pemerintah daerah, saya mohon maaf. Dan kalau ini menjadi perhatian kepada masyarakat. Terima kasih. Jadi untuk tambahan Ya. seluruh Pak Kadis kiranya Pak ya, Pak Marudin, memang Pak itu mengacu dari kita, tapi tentunya kan yang dibilang Bapak dari Pak karena ini salah satu yang saya bilangkan tadi, kemungkinan besar Pak hasil dari mereka mendapatkan prestasi tadi itu tidak ada Pak diberikan kepada orang Bapak, hanya laporan saja. Tapi maksud saya itu tentunya kan yang berprestasi mereka ini Pak, alangkah bagusnya juga dipampangkan juga Pak dalam kantor Bapak itu, termasuk dengan Pak Barudin, Pak Kadis. Jadi ketika orang bertanya itu siapa itu, anak yang berprestasi khususnya Provinsi Jambi. Makanya dari kemarin, mohon maaf nih Pak Barudin,
Kenapa saya bilang kemarin tutup saja kandau? Kenapa hasil dalam rapat itu bagi saya itu tidak bagus lagi, tidak sehat. Bahkan salah satu yang saya bilang tadi itu pelatih itu, Heri itu harusnya berterima kasih. Anak saya bisa dampingi dia. Waktu di Bogor itu dia tidak ada. Yang bawahnya itu adalah Pak Beker dengan Pak Muji dan orang Dispora Pak Doni. Itu pertama anak saya 11 tahun. Jadi makanya saya bilang kemarin ini diakui nggak sama klien kan gitu. Kalau tidak diakui untuk apa ini berarti itu main-mainan. Begitu, itu bahasa saya itu Pak. Itu bahasa saya itu. Bahkan surat yang membuat surat saja saya tanya. Bagaimana kalau kamu terangkan satu persatu itu nggak masuk akal? Kenapa kamu yang buat suratnya? Cukup direkomendasi apa tidak kan gitu? Lulus enggak? Apa kata dari ibu yang tersebut? Cukup direkomendasi. Jadi makanya saya bilang itu satu kebanggaan juga kepada Pak Kadis. Dituntut Pak, dituntut harusnya orang Pertina itu mana hasilnya? Kami jangan cuma bayarkan saja klien. Kami bukan ngurus itu saja. Itu maksud saya itu. Anak saya pun tidak jadi bagi saya itu Pak. Saya sudah bilang kemarin, saya serahkan untuk anak saya itu berarti saya tidak mikir lagi. Nyawa anak saya pun saya kasih. Tapi kalau anak saya kayak gini kan jujur saja saya ini masih punya orang tua. Kurasa kalau ini terjadi di bapak-bapak juga kurasa beban kan? Anak 13 tahun, dia mau mencapai prestasi apa kata dia sebelum dia, kalau dia terpilih, ya kemungkinan besar aku mau cari emas. Kenapa? Karena dia tidak memperlukan provinsi Jambi. Itu. Bahkan saya lihat kemarin, saya duduk di Kota Baru itu. Untuk angkut tinggi cabur mati sekarang untuk jaga bola kaki, bola kaki. Bola kaki itu apa? Saya ada punya videonya. Kawan-kawan LSM itu dipantau. Jadi kalau tinju saja gitu. Kalau olahraga berarti dia main kaki nanti gitu. Gitu. Jadi saya rasa ya gitu dari sekolah meninjau tidak langsung apa program mereka. Jadi jangan mereka cuma bergaji tiap bulan, ya kan? Itu. Jadi sehingga nanti kecurangan terus seperti ini. Makanya saya bilang kemarin itu saya terima kasih banyak ya, siapapun yang membantu anak saya untuk melatih anak saya multi-barrier sekolahnya, siapapun saya terima kasih selaku orang tua. Karena itulah saya serahkan penuh. Dan mohon maaf nih, saya sendiri ada rezeki saya Pak, saya datang ke Sasana itu boleh tanya dengan Pak Beker tuh. Bawa apa sekarang Bang Jamnas, Pak Jamnas? Saya beli Pak, makanan apanya istilah itu, jeruk itu saya beli karena rezeki saya. Kenapa saya? Karena untuk Provinsi Jambi. Saya di lembaga swadaya masyarakat itulah yang harus kami bantu. Kami korbannya ke situ. Mulai ditanya, ini bukti nyata kan saya ceritanya apa? Makanya saya tanya kemarin, apa yang kita cari sebenarnya untuk bidang olahraga ini? Anak-anak yang berprestasi kan? Anak-anak yang tidak kan? Anak-anak yang tahu binaan. Begitu. Dan coba dicek Pak, yang lulus ini, ada nggak di asrama sekarang nih? Yang lulus ini satu orang itu, yang dari Bunga. Ada tidak? Dicek. Jadi jangan nanti tidak ada laporan dari pihak pelatih, Pertina. Akhirnya apa? Korban orangnya saya bilang kemarin. Akhirnya nanti di Dispora jadi ini, jadi bahan. Saya kan ngomong kemarin depan TV, jadi bahan. Sama sekarang nih, harusnya Bapak ada aktivitas, akhirnya begini kan? Jadi saya rasa itulah Pak. Khususnya untuk Pak Garis, kami terima kasih banyak. Di sini. Itulah mungkin saran kami. Jangan Pak, untuk olahraga ini kita jangan jadikan main-main. Ini yang saya bilang kemarin. Makanya saya bilang Kando kemarin, saya tidak menghargai lagi mereka di situ. Karena ini kantor Kando, tutup. Siapapun dia, pangkatnya siapapun saya tidak mau. Karena nggak fokus, nggak bagus gitu. Ceritanya bagus. Saya rasa itu lah. Ya, jadi terima kasih Pak Zahwah nih, Bapak Zahwah ya. Terima kasih Pak Depri Boy ya. Terima kasih Bang. Ini merupakan masukan sesungguhnya yang sangat berharga bagi kami ya.
saya nanti akan sampaikan laporan kepada Pak Uda dan Pak Kadis, ya, Pak Baharudin, ya. Nah, kemudian ini Pak Timo, ya. Ini menjadi perhatian kita bahwa kita menginginkan prestasi, apalagi ini anak-anak kita yang dipersiapkan oleh orang tuanya dari awal, yang dipersiapkan dan menunjukkan prestasi. Ya, Terima kasih Bang. sebenarnya sayang. Dari Sayang. OSM, Ya, ya. dari OSM, Sayang. dari poli ditanya dia SD 215 SD. Sayang sesungguhnya mereka berprestasi potensial, jadi pada saat ini mau mengikuti kejuaraan pun tidak ada depannya pun namun pembinaan. Jadi ada lomba dia tidak Ada jadi tadi ini ada lagi kesempatan pada yang datang. Ya, jadi perhatian Pak Baharudin, Pak Timo, ya. Itu tadi betul. Jadi semua ini jangan interest kepentingan pribadi itu harusnya dihindari kalau kita mau memajukan daerah. Masyarakat memajukan daerah salah satunya kita menunjukkan prestasi mestinya, kan? Dengan hanya sekedar kiri, sekedar ikut, hanya sekedar partisipasi dengan ini kewenangan si A, ini adiknya si B, yang ini, ya, ini yang sesungguhnya ini harus juga tidak, ya. Ya, saya rasa itu menjadi perhatian, ya, saya rasa cukuplah, ya, di Pak Kadis, ya, siap untuk anugerah itu, nah, menjadi perhatian pada masa-masa ini. Ya, nah, cukuplah, ya, Pak Timo, ya, Bang Dip, Begini ya, ah, kebetulan kami 2 kali tidak pernah ketemu Pak Kadis. Kami rindu dengan suara Pak Kadis. Anda menjual apa soal masalah? iya. Kalau ganding nak so ini juga dah, oh Pak Kadis. Assalamualaikum. Kalau rasa saya lah kencang lah dari Pak Kadis. Dengan suara. Iya, dengan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih, kemudian permohonan maaf saya terkait kedatangannya ke kantor saya waktu itu lagi dinas di Bandung. Seluruh PD hadir waktu itu, tapi saya juga akan ke Pak Baharudin untuk menerima bapak-bapak di kita. Begini, saya sependapat, ya, sependapat kita bagaimanapun saya selaku ya ditugaskan untuk membidang terkait dengan olahraga maupun pemuda, olahraga khususnya, bagaimana prestasi olahraga di Jambi ini semakin baik. Itu intinya, bukan hanya sekedar basa-basi menghabiskan uang sedemikian banyak tapi prestasi kita tidak. Dan itu sudah saya buktikan. Terkait dengan seleksi, saya tidak usah bicara masalah prestasi, dan kami sudah buktikan pon kami sebut besar, binaan kami sebut besar, Popnas nasional yang selama ini jangankan 10 besar, 15 besar tidak pernah yang di sejarah itu untuk Popnas, selalu 24, 23. Pernah lalu kita sebut besar. Itu bentuk kebijakan. Terkait dengan seleksi, sebelum seleksi ini saya panggil seluruh staf, jangan coba-coba bermain terkait dengan seleksi ini. Bukan hanya seleksi ini aja Pak, Paskibraka. Di Paskibraka itu saya ngomong secara lantang, saya pertaruhkan jabatan saya kalau ada bermain-main tentang Paskibraka. Sama Pak dengan ini.
Jadi kalau Bapak di sini mengatakan copot disuruh, bagi saya tidak masalah, Pak, jujur. Kalau memang saya salah, siap untuk itu. Jabatan itu amanah, Pak. Ya, siap. Setuju. Ya, amanah, Pak. Jadi kalau terkait apalagi membawa nama Jambi di tingkat nasional, saya tidak main-main, Pak. Jujur. Apa gunanya kita selalu menyampaikan laporan, sambutan segala macam bagaimana Jambi lebih baik, tapi di satu sisi kita bermain di belakang tadi. Ada faktor nepotisme apa segala macam. Nah, itu yang selalu saya sampaikan, dan kami di dalam seleksi PPLP ini kami hanya sifatnya memfasilitasi. Ada seorang kedokteran, ada tim teknis, kemudian ada orang dari Pertina itu sendiri. Jadi kami hanya sifatnya prestasi. Semua diukur, ada dokternya, HB-nya segala macam. Nah, itu. Jadi terkait dengan itu, saya pikir saya percaya aja dengan apa yang sudah kami sampaikan kepada tim, tidak ada bermain-main terkait dengan hal ini. Ya, saya pikir saya setuju, saya tanda tangani, dan saya yakin tidak ada bermain-main. Sama dulu seperti dengan Paskibraka. Paskibraka juga seperti itu. Oh, nggak bisa. Anaknya memang bagus, tapi di satu sisi ada kelemahan. Contoh misalnya giginya. Apa gunanya kita kirim ke tingkat nasional sementara dipulangkan juga gitu loh. Nah itu Pak. Jadi saya pikir sama seperti inilah ya. Tapi saya tidak tahu sampai sejauh mana masalah atlet ini segala macamnya. Kan kita kan sebelum anak bapak masuk ke PPS ada kriteria yang harus dipenuhi. Itu juga menjadi menjadikan bahan evaluasi kita. Itu salah satunya. Tapi yang jelas, ya artinya dengan kejadian yang seperti ini, saya juga harus berhati-hati ke depan terkait dengan seleksi hal seperti ini. Saya tadinya sudah sampaikan kepada Pak Baharudin, saya minta Pak Baharudin tidak ada bermain terkait dengan seleksi PPLP. Saya sampaikan Pak, jangan coba-coba. Oh ini orang saya, ini orang saya. Jangan. Nah, sama seperti ada nih Baba, misalnya Pelatda yang siapa luluskan pon. Ada tak titipan Pak Kadir? Oh dulu, saya kawan dengan seperti itu gitu loh. Masih kita juga main bicara mau ditanyakan ada titipan terkait itu, saya tidak Pak. Jadi kalau ada kesalahan seperti ini yang dia menyuruh Bapak ya, yang jelas ya kita sudah pertemukan Bapak dengan tim teknis, orang pelatih yang mentesnya dari Unja, sudah kami pertemukan dari psikologinya, dari psikolog. Saya pikir itu kemarin sudah selesai. Nah, terjadi saya jujur saya terima surat Bapak ini, ada masuk ke kami. Saya tadi mau ke kantor karena jam 8 kami ada rapat dengan Pak Gubernur terkait dengan bagaimana berjalan masalah corona ini. Maka saya ke sini tadi, selesai di sini saya tadi ngobrol dengan di sana dari telepon, maka saya ke sini. Saya bukan lari dari tanggung jawab terkait dengan hal ini. Jadi terkait dengan hal ini Pak, saya ke depan akan lebih berhati-hati lagi kembali terkait dengan apa yang menjadi hasil daripada seleksi PPLP. Karena kalau yang sifatnya PPLP itu biasanya pusat seleksi kedua. Yang jelas kami menyeleksi ini tidak dengan sendirinya kami yang menentukan. Kami hanya menerima hasil dari tim yang kami tunggu, dari psikolog, kemudian dari dokternya, dari tim teknisnya, dan itu kami direkrut dengan orang-orang yang kompeten. Seperti tim yang kerjaannya ada, bagaimana mencari anak-anak segala. Saya tahu kalau terjadi seperti ini, ya, itu jadi evaluasi bagi saya. Padahal bukan hanya tim itu, cabang-cabang yang lain. Karena kita itu terkait dengan ini, saya selaku pimpinan Dinas Pemuda Olahraga tadi juga sampaikan kalau ada kesilapan terkait dengan saya di kantor, saya juga minta maaf. Tapi jadi Pak, lagi saya minta maaf. Masalah Bapak menyampaikan telepon hari ini saya cerita nggak dulu copot kan? Jujur. Tidak.
Saya bukan takut copot dalam jabatan. Tapi Maaf. kan jawab aturan. Jadi Bang gini Bang, ini saya tambah masukan ke Abang tadi. Karena ketika gini tadi Bang, ketika kami bertanya, kami ada merekam tim teknis Abang itu, mereka akan menjawabnya kami cuma menginput data. Makanya kami sampai sini. Kalau mereka bilang betul, saya yang ngetes, saya yang berputar, saya yang gini. Kami setuju. Karena bahasa mereka, kami perjelas Pak ya, kami cuma menginput data. Artinya apa? Artinya mereka tidak melihat langsung. Nah, makanya itu lain kali. Janganlah tim medis kok malah menginput data, tim teknis, tim ini dokternya malah menginput data. Berarti ada yang lapor, ini datanya begini. Dia tinggal nyambil, mengeluarkan surat EKN kan gitu. Bahasa bodoh kami ya. Sudah itu saya tambahkan sedikit juga Pak Kadis bisa menilai kan. Daripada yang ini ada rekomendasi nilai cukup tinggi 9, sekian, 8, sekian. Ini 60 lulus. Jadi kami yang hitung-hitungan bodoh ini gimana ini kan kayak gitu. Apa salahnya? Jadi mana Pak Dwi jawabnya kan makanya Harusnya nilai yang rendah itu kalau memang kalau tidak lulus kayak gitu kan, jadi nggak ada tanya Pak Kadis gitu kan. Tapi ya sudahlah, karena juga orang tuanya menyatakan ya sudah selesai gitu kan. Ya, jadi pembelajaran ya, pembelajaran bagi kita semua ya Pak Kadis ya. Tadi udah sampaikan bahwa memang betul lah Pak Kadis tidak menangani secara teknis, tetapi beliau bertanggung jawab terhadap administrasi. Makanya beliau nando tangan kan, itu kan. Nah, tapi ke depan Pak Kadis tengok gitu. Ya lebih perketat gitu macam-macam. Dan satu lagi Pak Ya. Kadis. Ya. Ya. Kami ingin hari ini juga Pak di asrama itu ditinjau. Tidak langsung. Ada enggak orang yang lulus ini? Satu orang di dalam situ masih ada enggak? Jadi kalau tidak ada bagaimana? Mulai dari tanggal 1 kemarin. Bagaimana sanksinya? Kan gitu. Artinya kenapa Pak? Sama kita bilang tadi itu. Nanti ada kepentingan lagi di luar dari itu. Sehingganya pihak kita dari sekolah merasa dicurangi lagi dengan persoalan itu. Dengan surat saja sudah begini kan gitu. Dan saya berharap kalau kami itu Pak Kadis, kami tidak mau juga Pak Kadis. Kami ini punya hati murah. Dengan jawaban Pak Kadis itu kami sudah terima kasih. Jadi itu kan bahasa surat. Bahasa surat itu Lindungan itu Pak Kadis ya. Betul Pak Anu ya, bukan cuma hasil ini, mano yang memang sudah dalam binaan, dalam apa harus dipantau Pak. Udah dulu kami olahraga ya. Karena kami nanti Pak, Ya, saja nanti dipantau. asrama kan. Kami sidang duluan Bapak belum kan. Ya. Sebenarnya terkait dengan masalah itu kan ada petugasnya. Iya. Ada petugasnya tim pengawas itu. Cuman sejauh mana bekerjanya ya saya nggak mungkin mengontrol semuanya karena Iya. banyak yang saya tangani. Itu tadi olahraga sudah lapor ke saya itu. Nah, itu tim pengawas itu siapa? Kalau nggak pernah pecat, nggak selesai Iya. gitu. Nggak ada gitu nama main itu penting prestasi kan. Iya. Makanya dulu saya jujur waktu pertama kali saya di Dispora, salah satu niat saya meningkatkan prestasi olahraga itu adalah pertama, seluruh pelatih saya menandatangani fakta integritas. Ada Bapak paham tuh kan? Kenapa? Saya ini jadi kepala dinas menandatangani fakta integritas Pak. Ketika saya tidak berhasil siap dicopot. Maka saya ke bawah. Alhamdulillah berhasil Pak. Kenapa pelatih fisiknya saya ambil dari TNI? Pelatih fisik itu TNI. Karena dia punya ilmu tentang itu. Jadi saya berhasil. Nah, itu yang kami bilikan. Jadi sebenarnya ya itu pendapat lah. Kalau untuk Jambi ini bagaimana prestasi olahraga itu lebih baik. Itu harapan kami sudah. Ya Pak ya? Ya. Tolong cek itu Pak Bahar kalau tidak benar Anda buktikan. Pada aturan main kita olahraga bukti Pak. Nah iya kita Setuju. kita di atas we punya komitmen, kawan di bawah itu macam mana kan? Ayo disuruh Iya. menandatangani fakta integritas di bawah kan ada gunung gitu. Ya oke ya. Ya. Oke, Ya Pak sekali lagi Badudin saya ya. maaf ya. Ya lah, ya terima kasih ya. Mohon maaf kami mungkin Tuhan nyambut sadonya baik putih berani kau. Corona nadonya. Terima kasih alhamdulillah tidak kita silaturahmi ya. Kemudian jalan kita disapa, kita saling tengok ya. Kalau tidak masalah ini gitu. Mohon maaf mungkin ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas segalanya informasi yang diberikan dan sangat berarti bagi kami.
jelas sudah dijawab Pak Kadis ya. Apa yang diharapkan oleh pimpinan itu sama yang diharapkan oleh masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.